Perkenalkan nama saya Nisa Ulmukorrom Malviani, NIM 2017102090, kelas 3 KPIB. Jadi saya akan mempresentasikan tentang resensi buku Tafsir Al-Azhar, karya Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka. Judul buku Tafsir Al-Azhar, penulis Profesor Dr. Haji Abdul Malik Abdul Karim Amrullah atau Buya Hamka. Penerbit Pustaka Nasional PTE Ltd Singapura. Tahun terbit 2007. Tempat terbit Singapura. Tafsir Hamka dinamakan Al-Azhar karena mengambil nama dari nama masjid yang didirikannya di tanah halamannya, Kebayoran Baru. Nama ini diilhamkan oleh Syekh Muhammad Saltut dengan harapan agar benih keilmuan dan pengaruh intelektual tumbuh di Indonesia. Penafsiran Hamka dimulai dari Quran Surat Al-Kahfi Juz 15. Tafsir ini menemukan sentuhan pertamanya dari penjelasan syarah dan disampaikan di Masjid Al-Azhar. Catatan yang ditulis sejak 1959 ini telah dipublikasikan dalam majalah tengah bulanan yang bernama Gema Islam, yang terbit pertama pada 15 Januari 1962 sebagai pengganti majalah Panji Masyarakat, yang dibrebel oleh Soekarno tahun 1960. Tafsir ini adalah capaian dan sumbangan terbesar Hamka dalam membangun pemikiran dan mengangkat tradisi ilmu yang melahirkan sejarah penting dalam penulisan tafsir di Nusantara. Dalam menyusun buku Tafsir Al-Azhar, Hamka menggunakan sistematika tersendiri yang akan dijelaskan sebagai berikut. 1. Menggunakan metode tahlili. Yang kedua, selalu ada ringkasan-ringkasan dalam setiap akhir bab, agar semua pembaca bisa mengambil ibroh-ibroh dari surah yang beliau tafsirkan. Yang ketiga, sebelum beliau menerjemahkan serta menafsirkan sebuah ayat dalam satu surah, tiap-tiap surah ditulis dengan artinya, jumlah ayatnya, dan turunnya ayat. Penyajiannya ditulis dalam bagian-bagian pendek yang terdiri dari beberapa ayat-ayat sampai 5 ayat-ayat dengan terjemahan bahasa Indonesia. Yang kelima, terdapat sejarah dan peristiwa kontemporer. Yang keenam, menyebutkan kualitas hadis yang beliau gunakan untuk memperkuat tafsirannya tentang suatu pembahasan. Metode dan aliran tafsir Al-Azhar. 1. Menurut sumber penafsirannya atau metode tafsir bi al-iqtiron. Buya Hamka menggunakan metode ini karena penafsirannya tidak hanya menggunakan Al-Quran, hadis, pendapat sahabat dan tabi'in, serta riwayat dari kitab-kitab tafsir al-mutabaroh, tetapi juga memberikan penjelasan secara ilmiah atau ro'yu, apalagi terkait dengan ayat-ayat kauniyah. 2. Menurut susunan penafsirannya atau metode tahlili. Hamka menggunakan metode tahlili karena dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Yang ketiga, menurut cara penjelasannya atau metode muqarrin. Metode menafsirkan ayat dengan ayat atau ayat dengan hadis dan dengan menonjolkan segi-segi perbedaan tertentu antara objek yang dibandingkan dengan cara memasukkan penafsiran dari ulama tafsir lainnya. Yang keempat, menurut keluasan penjelasannya atau metode tafsbili, yaitu cara menafsirkan ayat dengan mengurutkan ayat secara satu persatu dengan suatu uraian yang terperinci tetapi jelas, dan ia menggunakan bahasa yang sederhana sehingga dapat dikomunikasikan oleh masyarakat awam maupun intelektual. Kelebihan buku ini, yang pertama, memperkuat dan memperkukuh hujah para mubalik dan mendukung gerakan dakwah. Yang kedua, buku ini memperlihatkan betapa luasnya pengetahuan Hamka dan hampir mencakup seluruh disiplin ilmu penuh informasi. Yang ketiga, diawali dengan pendahuluan yang berbicara tentang ilmu-ilmu Al-Quran seperti definisi Al-Quran, Makkiyah atau Madaniyah, Nuzulul Quran, pembukaan mushaf, haluan tafsir, sejarah tafsir Al-Azhar, dan Ijaz. Yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia atau Melayu sehingga memudahkan pembaca Indonesia memahami tafsirnya. Yang kelima, beliau juga tidak hanya menafsirkan dengan pendekatan bahasa, ilmu-ilmu sosial, dan usul fikih saja, tetapi juga dengan bidang lainnya. Yang keenam, selektif terhadap pendapat para sahabat Nabi atau ulama tentang suatu pembahasan, karena beliau akan tetap menolak pendapat
mereka jika bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kekurangan buku ini yang pertama, yang dicantumkan terkadang hanya arti hadisnya saja, tidak dengan lafal hadisnya, dan terkadang juga tidak terdapat sumber hadisnya. Yang kedua, bahasa yang digunakan dalam menafsirkan dan menjelaskan tentang sesuatu bahasa terkadang tidak menggunakan kaidah EYD karena masih bercampur antara bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Yang terakhir, penutup. Buya Hamka adalah seorang tokoh Islam Indonesia, pemimpin, pujangga, pengarang, sejarawan, dan pendidik yang begitu berjasa bagi perkembangan hasanah keilmuan yang ada di Indonesia, khususnya untuk dunia Islam yang ada di Indonesia. Tafsirnya yang berjudul Al-Azhar merupakan sebuah karya yang monumental di antara banyak dari karya-karyanya. Menurut sumbernya, tafsir ini dikategorikan ke dalam tafsir bi al-Ma'tsur. Untuk susunan penafsirannya, Hamka menggunakan metode tahlili, karena dimulai dari surat Al-Fatihah ke surat An-Nas. Adapun menurut penjelasannya, Hamka menggunakan metode muqarrin, yaitu tafsir berupa penafsiran sekelompok ayat-ayat yang berbicara dalam suatu masalah dengan perbandingannya. Corak yang mendominasi tafsir Al-Azhar adalah adabi ijtimai, dengan keindahan bahasa Melayu yang disajikan berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan di masanya. Teknik bahasa yang digunakan dalam mengembangkan tafsirnya pun begitu beragam dan merupakan corak bahasa yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga relatif mudah dipahami oleh pembaca yang mayoritas warga Indonesia untuk memahami maksud dari tafsirnya. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.